Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa muqari'il qur'ani ma muhibbihi. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya, ampunannya, bimbingannya, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diridhoinya, selalu mendapatkan keberkahannya kepada diri kita masing-masing, juga kepada keluarga kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat ibadah kita sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengazab suatu kaum selagi kaum itu masih bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah kita dicatat sebagai bentuk rasa syukur kita, bentuk bukti syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena telah diberikan kesempatan hidup, karena telah diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kemudian salawat berserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta siapapun yang berusaha tetap istiqomah, tetap konsisten terhadap ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman RTD yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pertemuan hari ini, yang mana ini adalah merupakan agenda kita, dan yang mana agenda ini ditujukan tidak lain dan tidak bukan untuk menunjang kegiatan inti utama kita, yaitu berinteraksi kepada Al-Quran. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ada kalanya kita bosan ketika menghafal, ketika murojaah, maka semoga dengan perantara kegiatan kita hari ini menjadi salah satu penghibur dan sebagai salah satu penyemangat bagi kita agar terus tetap bertekad dalam diri kita, berjanji kepada diri kita masing-masing untuk terus menghafal hingga akhir hayat kita. Karena sebenarnya ini juga salah satu anugerah yang patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberikan kesempatan untuk menghafal Al-Qur'an, yaitu sebaik-baiknya kalam, sebaik-baiknya perkataan yang tidak semua orang diberikan karunia itu gitu. Karena nanti sejatinya seseorang itu ketika mereka memasuki fase usia tua, mereka tidak ada lagi tempat untuk bersandar melainkan kepada yang maha kuat, yang maha perkasa, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tempat bersandar yang tidak pernah berkhianat adalah bersandar kepada Al-Qur'an, karena itu adalah salah satu hiburannya orang-orang yang beriman. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang hatinya bersih, maka mereka itu tidak akan pernah bosan dengan Al-Qur'an. Dan ini juga bisa menjadi tolak ukur kita bersama. Kalau kita cepat bosannya dengan Al-Qur'an, berarti di sana ada indikasi, ada ciri kalau misalnya hati kita itu masih kotor dan perlu dibersihkan. Begitu juga ketika kita membaca, kita tidak kuat berlama-lama dengan Al-Qur'an, berarti di sana juga terdapat ciri, terdapat indikasi yang itu juga harus kita biasakan, kita paksakan, yaitu dengan terus membacanya. Yang mana semoga dengan pembacaan kita itu menjadikan hati kita bersih secara demi bertahap, secara perlahan demi perlahan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya ada salah satu hadis yang mana hadis ini cukup memberikan teguran dan sindiran keras
bagi kita khususnya, yaitu para penghafal Al-Quran. Yang mana di hadis itu disebutkan kebanyakan orang munafik pada umatku itu adalah yaitu para pembacanya, para qura'nya, para penghafal Al-Qur'annya. Ini menjadi teguran serta sindiran keras bagi kita untuk apa? Untuk selalu tajdi dunia, untuk selalu memperbaiki niat kita. Karena tiada yang tahu kalau ketika niat kita itu tergelincir, niat kita itu bengkok, itu akan berpengaruh kepada amalan kita, berpengaruh kepada ibadah kita, berpengaruh kepada perilaku kita, sehingga kita keluar dari jalur gitu. Yang tadinya tujuan utamanya adalah menghafal, akhirnya menyeleweng, menghafalnya untuk manusia, untuk dunia dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saja niat kita itu benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, pasti kita akan terus kangen, akan terus merasa ada yang kurang kalau kita tidak bersama ataupun berlama-lama dengan Al-Quran. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tips agar kita terhindar dari sifat munafik yang berikutnya adalah kita itu harus memperbaiki etika kita, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 199, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Di dalam Hidayatul Insan di Tafsir Al-Quran karya Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, beliau menyebutkan jadi bahwasanya surat Al-A'raf ayat 199 ini mencakup akhlak mulia yang patut dilakukan terhadap orang lain dan bagaimana bergaul dengan mereka. Akhlaklah tersebut yang ditandai atau yang digarisbawahi oleh ayat ini. Yang pertama, di sana ada pelajaran al-afu, yaitu bersikap samahah ataupun toleransi atau memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membesar-besarkannya. Berterima kasih terhadap perkataan dan perbuatan baik orang lain, memaafkan kekurangan mereka dan menundukkan pandangan dari melihat kekurangannya. Kemudian tidak bersikap sombong terhadap anak kecil karena usianya, tidak bersikap sombong kepada orang-orang yang kurang akal karena kelemahannya. Demikian pula tidak bersikap sombong pada orang miskin yang karena kefakirannya. Bahkan ia bergaul dengan mereka menggunakan kelembutan dan sikap yang sesuai keadaan dan sesuai hal yang menyenangkan hati mereka. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama dari ayat yang mulia ini yaitu surat Al-A'raf ayat 199 adalah al-afu ataupun memaafkan. Yang mana teman-teman sekalian pastinya tentu pernah mendengar kisah masyhur salah satu seorang sahabat Nabi yang mana beliau itu tidak mempunyai amalan khusus seperti rajin tahajudnya, rajin tilawahnya, rajin sholatnya, soft depan terus gitu ya kan, zikirnya istiqomah, sodakohnya istiqomah, berakhlak baik, tidak punya amalan-amalan khusus. Tapi sahabat ini mempunyai amalan yang enggak dimiliki kebanyakan orang. Yang mana sahabat ini ketika beranjak tidur, sebelum memejamkan matanya, beliau itu berusaha memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya. Dia maafkan satu persatu, doakan pada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni. Dengan amalan itu akhirnya sahabat ini mendapat jaminan, mendapatkan garansi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Ghafurur Rahim, yaitu salah satu sifat Allah, yaitu Allah itu sebagai mempunyai sifat yang namanya Ghafur, yaitu maha pengampun ataupun penutup kalau kita artikan dalam letterlek gitu. Jadi
berusahalah kita dimanapun kita berada menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf, menjadi pribadi-pribadi yang toleransi. Tapi jangan juga kita jadikan ketika kita telah mengetahui ayat ini, setelah kita memahami tafsirnya, memahami maksudnya, jangan kita juga menjadikan diri kita itu semena-mena gitu. Menjadikan diri kita itu hanya mau ditoleransi oleh orang lain tapi tidak mau menoleransi orang lain. Tidak juga seperti itu. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna yang kedua dari surat Al-A'raf ayat 199 ini yaitu adalah menyuruh orang lain mengerjakan yang ma'ruf, yaitu menyuruh kepada kebaikan dengan menyampaikan ilmu atau mendorong mengerjakan, mendirikan sholat, silaturahim, berbakti pada orang tua, mendamaikan manusia, atau memberi nasihat yang bermanfaat. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, melarang perbuatan buruk, memberikan pengarahan terhadap hal yang dapat menghasilkan maslahat agama maupun dunia. Oleh karena mengarahkan kepada kebaikan terkadang mendatangkan gangguan dari orang-orang yang bodoh, maka Allah Ta'ala memerintahkan melakukan yang ketiga, yaitu menghadapi orang yang bodoh itu dengan berpaling darinya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah ajaran agama kita, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf. Tapi kita harus ingat ya, kita bukan orang yang bisa mendiktekan orang lain ketika kita memerintahkan kepada ma'ruf. Misalnya kita memerintahkan kepada A, kemudian yang kita perintahkan itu tidak dijalankan orang lain, udah kita nggak usah ambil pusing. Yang penting kita sudah menyampaikan, ya kan. Urusan itu dilaksanakan atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tugasnya hanya menyampaikan, yaitu berupa mengajak kepada kebaikan. Kalau nggak mau ya sudah, cukup. Kita juga nggak bisa mendiktekan orang harus melakukan ini, melakukan A sampai Z, nggak bisa. Kita ranahnya hanya mengajak, hanya mencegah dari yang buruk. Kalau tidak mau malah menentang, ya sudah, itu bukan ranah kita lagi. Itu yang harus kita garis bawahi. Dan makanya di poin yang ketiga ini Allah menyebutkan wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, kadang itu kalau kita sedang melakukan kebaikan sedang mengupayakan amal proyek kebaikan yang besar, itu biasanya pasti banyak gangguan. Ada orang yang gak senang. Biasalah yang namanya orang gitu kan, kalau kita ibarati seperti orang yang menanam padi, pasti aja ada rumput yang tumbuh. Itu biasa itu, ya kan. Kita misalnya menanam apa, segala macam bentuk tanaman, pasti ada tumbuhan pengganggu, itu ada hadir. Itu seperti seolah-olah sudah sunatullah yang kita itu harus menghadapi, itu harus menerima itu gitu. Yaitu caranya dengan berpaling darinya, tidak terlalu menggubrisnya. Itu menghadapi orang jahil dan berpaling darinya, dan tidak menghadapi dengan kebodohannya. Jadi siapa saja yang menyakitimu dengan perkataan ataupun perbuatan, maka jangan balas menyakitinya. Idfa billati hiya ahsan, atau kalau di ayat Al-Qur'an disebutkan, kita balas dengan balasan yang lebih baik. Siapa saja yang tidak memberimu, maka berilah dia. Jangan kita balas enggak ngasih gitu. Siapa saja yang memutuskan hubungan denganmu, maka sambunglah gitu. Dan siapa saja yang menzolimimu, maka berbuat adillah padanya. Inilah 3 sikap yang perlu dilakukan dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan manusia. Adapun sikap yang perlu dilakukan dalam bermuamalah dengan setan dari kalangan jin dan manusia, maka itu sudah dijelaskan di ayat selanjutnya, yaitu ayat 200. Ini sebagaimana peribahasa Indonesia menyebutkan, biarkanlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Akan tetapi kata-kata yang digunakan dalam peribahasa ini kurang baik ya. Yang baiknya adalah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu
tadi tipsnya agar kita terhindar dari sifat munafik, yaitu kita harus perbaiki etika kita. Nah, salah satu memperbaiki etikanya itu tadi ada 3 poin. Itu yang pertama adalah memaafkan, ataupun kita berusaha semaksimal mungkin bertoleransi terhadap sesama kita, selagi itu bukan kemaksiatan, selagi itu bukan pembangkangan, kedurhakaan, dan masih bisa ditoleransi, kenapa tidak, ya kan? Apalagi kita ini sesama saudara satu agama gitu, ya kan? Walaupun kita tidak lahir dalam satu rahim yang sama, tapi sejatinya kita adalah saudara seiman, ya. Saudara seiman yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini gitu. Bahkan ikatan iman yang paling kuat itu di dalam hadis disebutkan adalah yaitu kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala dan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi suatu simbol yang terkuat di muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah berusahalah kita terus menyuruh kepada kebaikan semampu kita dimanapun kita berada. Begitu juga kita berupaya mencegah segala keburukan yang ada dengan apapun yang kita mampu. Dan itu hanya sebatas itu yang kita bisa lakukan. Nggak bisa terus kita mengontrol terus sampai dia bangun tidur, sampai tidur lagi, nggak bisa. Kita hanya mengajak, hanya melarang, itu aja, ya. Kemudian selebihnya itu adalah bukan ranah kita. Kemudian poin yang ketiga adalah kita dianjurkan ketika berhadapan kepada orang yang bodoh adalah berpaling darinya. Jadi nggak usah terlalu dianggap itu adalah sesuatu yang harus dianggap. Jadi hanya perlu berpaling, karena itu adalah yang disampaikan, yang dipesankan dari Al-Qur'anul Karim. Demikian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga poin-poin tadi yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang menyampaikan, umumnya bagi yang mendengarkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perantaraan doa ini kita selalu mendapatkan keberkahannya, bimbingannya, bahkan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat sekali lagi bahwasanya dunia ini adalah darul bala, ya. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Jadi seberat apapun ujian itu kita harus peluk sepeluk-peluknya. Sebisa kita hadapi. Kalau tidak bisa, ya itu bukan ranah kita lagi. Karena nanti akan ada masanya orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, kemudian tetapi ketika di dunianya mereka selalu sengsara. Kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya, apakah kamu di dunia pernah merasakan kemelaratan, kesusahan, dan lain sebagainya? Maka orang-orang itu akan menjawab, nggak pernah merasakan sama sekali. Itu ketika sudah merasakan setitik nikmatnya surga. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang di dunia ini berkelimpahan, selalu dikelilingi dengan kemudahan, akan tetapi memang ketika di akhirnya ia tidak ditakdirkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih setetes aja dari derita neraka, itu ketika ditanya di dunia pernah ngerasa kebaikan nggak pernah ngerasakan, menjawabnya. Jadi begitulah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhu daran khairan min darihi wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khairu umurina akhirah wa khairul a'maluna khawatimah wa khairul ayyami yawma nalqaka fih
Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa maitatan sawiyah wa maradan ghairu mukhzin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaimu maghfiratik wa salamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'na kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rzuqna al-istiqamah wal istijabah. Allahumma rzuqna al-istiqamah wal istijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.